Kenapa alasan saya ke 03 gitu ya, bukan ke 01 ataupun 02, itu jelas. Pertama, Ganjar tuh orangnya merakyat, itu merakyat banget ya. Merakyat banget dan sederhananya tuh nyata, kelihatan. Saya berduit, ada kok duitnya, tenang aja gitu. Enggak. Hati, jiwa saya tuh tidak bisa dibayar dengan uang segitu. Hati dan jiwa saya untuk Ganjar Pranowo tuh tidak bernominal gitu lah, nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli gitu. Semeton tolong. Perpolitikan di Bali itu tidak mudah untuk didoktrinisasi. Untuk survei survei itu terlihat sesuai dengan bayarannya. Itu ada kutipannya. Tapi kita kembali ke Pak Koster. Pak Koster jauh perbandingan umurnya sama Pak Giri. Nah, jadi Pak Koster seandainya tidak bisa dibilang tidak bisa mendekatkan diri dengan Gen Z atau gen milenial tuh menurut saya sah-sah saja karena bentuk pergaulan kembali lagi. Kembali lagi pergaulan. Pergaulan itu sangat berpengaruh loh. Nah, Pak Semeton Gema Bali, kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan salah satu putra Bali yang menjadi relawan di 03, Capres 03. Mari kita sambut Made Sergio. Punapi gatra, Beli? Bece. Ini benar, Beli? Ya, kalau manggilnya Beli aja ya? Ya, boleh. Ini benar, Beli? Namanya tuh ya, nama dulu ya, mohon maaf nih. Oke, nggak apa-apa. Made Sergio tuh. Sebenarnya sih nama asli saya bukan itu hanya sekedar nama panggilan panggung aja sih sebenarnya. Oh, nama aslinya siapa, Beli? Nama asli saya tuh Made Indrayasa gitu. Oh, Made Yang Indrayasa. asli, ya. Sergio ini tak pikir gini, Beli. Apa tuh? Nah, kalian agak ada sorry. Ada selingan ini orang tua atau kakek nenek tuh yang bule gitu. Oh, enggak, tentunya enggak sih. Hal itu enggak ada. Jadi ada artinya nggak apa dibeliin teman? Sebenarnya nama Sergio tuh ada sih teman yang manggil karena saya tuh suka terhadap pribadi Sergio Ramos, pemain Real Madrid dulu. Nah, itu. Madridista nih ya? Madridista, benar ini Madridista. Okay. Cuman sayangnya udah pindah sih dia. Oh, ya. Udah pindah. Iya. Oke. Makanya tapi nama dia tetap saya tanamkan gitu. Karena melekat. Pribadinya saya suka. Memang ini Sergio Ramos kayaknya pemuda-pemuda yang idealis nih yang Jadi gini, Beli. Apa tuh? Beli manggilnya berarti Beli Sergio atau Beli Indra? Ya, Indra aja lah, nggak apa-apa. Beli Indra aja? Ya, Indra aja nggak apa-apa. Jadi gini, Beli Indra ini katanya informasinya, kan orang Bali, Semeton. Iya benar. Tapi katanya lahir besarnya bukan di Bali? Iya, bukan di Bali. Di jauh nih? Saya tuh Sumatera, Lampung tepatnya. Oh, Lampung. Ya, Lampung Tengah. Lampung Tengah? Ya, benar. Kecamatannya? Disebutkan itu semua? Nggak, maksudnya aku kemarin ke Lampung Tengah. Oh, oke, siap. Saya ke Lampung Tengah, kecamatan tapi aku kemarin ke Lampung Tengah ke mana tuh? Apa ya, Raman gitu lah. Oh, Raman. Oke, tahu kok. Dari tempatku tuh 1 jaman perjalanannya. Kalau Beli di Lampung Tengah Seputi Mataram. Seputi Mataram. Oh, aku ke Seputi Raman. Nah, itu 1 jam lah jalannya, nggak jauh banget juga. Tergantung jalannya sih, kembali lagi. Tapi kan udah bagus ya. Ya, isunya ya, saya masih di Jakarta soalnya. Oh, gitu. Belum berani percaya sebesar itu. Enggak, gitu. kemarin saya lewat udah bagus. Oh, udah bagus. Ya, itu kan salah satu kehadiran Bapak Presiden. Oh, gitu. Waktu itu ya, pada waktu itu kan. Kalau saya sih karena belum pernah turun lagi, nggak begitu mau percaya gitu ya. Sebelum depan mata saya rasakan. Tenang, masih awal. Oke, siap. Aktivitas sehari-hari apa, Beli? Kerja, apa kuliah gitu? Aktivitas saya sih kuliah, sembari menjadi relawan Ganjar Pranowo gitu. Sembari kuliah jadi relawan saya. Iya. Sambil kuliah itu ya? Iya. Kuliahnya di mana, Beli, kalau boleh tahu? Kuliah saya di Universitas Satya Negara Indonesia. Berletak di Jakarta Selatan. Universitas? Iya, Kebayoran Lama. Satya Negara Indonesia. Jurusannya apa, Beli, kalau boleh? Jurusan saya manajemen. Manajemen? Ya, ekonomi. Oh, manajemen ekonomi. Iya, karena kan manajemen ini, Beli, ada informatika kan gitu ya. Ada itu. Ternyata ekonomi. Jago udah hitung-hitungannya. Wah, kalau untuk itu ya enggak lah, basic semuanya, basic aja. Iya. Semester berapa, Beli, sekarang? Kebetulan hari ini semester terakhir sih, mau penyusunan skripsi. Oh, di ujung tanduk udah nih. Wow, udah bener-bener nih. Pas akhir nih, berarti skripsi.
sidang skripsi Ganjar presiden. Nah, itu pasti. Oh, sudah Ya, tahu. itu pasti. Oke, Itu oke, pasti. oke. Sejak kapan Bli jadi relawan 03 nih? Kenal dulu Bli. Kan relawan 03 banyak nih. Ya, Bli yang di mananya? saya yang di GP Center. GP Center. Ya, berletak di Cijantung. Cijantung, Jakarta Ya. Timur, Cijantung. Ya, Jakarta Timur masih. Oke. Hampir oke. di ujung sih itu. Sejak kapan tuh Bli? Sebenarnya kalau dihitung masuknya ke GP Center itu sejak 2024 sih, November kalau nggak salah. Nah, saya nggak begitu mengingat untuk hal itu, cuman yang saya fokuskan diri saya tuh ke Ganjar gitu. Dari 2000 berapa sih? 2023 disclaimer ya. Ini 2024 ya, 2023 bulan November kalau nggak salah. Oh. Ya, saya baru gabung ke situ dan sebelum gabung saya pun saya udah menyuarakan tentang Ganjar gitu. Oke, jadi walaupun secara resmi bergabung di bulan November 2023, Ya. tapi sebelumnya pun udah memang berpartisipasi untuk mendukung Pak Ganjar. Ya, benar. Oke, Benar sekali. lama juga berarti ya. Lumayan sih. Ya, tapi nggak kendala dengan aktivitas kuliahnya, Li? Oh, enggak sama sekali. Karena kadang saya berani untuk menyampingkan hal itu demi kepentingan bangsa dan negara. Ampun, ini yang kayak begini nih. Top, Bli, Bener. ya kan? Tapi gini, Bli, Apa tuh? kenapa harus Ganjar, Bli? Oh, Ntar dulu. Kan Oke. ada 01 Mas Anies, 02 Pak Prabowo, kenapa Ya. harus Mas Ganjar gitu? itu ada alasan tersendiri dari saya ya pribadi ya. Kenapa alasan saya ke 03 gitu ya, bukan ke 01 ataupun 02. Itu jelas. Pertama, Ganjar tuh orangnya merakyat. Itu merakyat banget ya. Merakyat banget dan sederhananya tuh nyata kelihatan. Nggak penuh ada daya bentuk tipu-tipu caranya dia gitu. Berapa postingan dia yang mungkin banyak media atau masyarakat yang melihat itu nyata memang yang terjadi ke tempat-tempat yang memang bisa dibilang seorang pemimpin atau politikus tidak wajar atau siogianya lah masuk ke situ gitu. Cuman dia mau masuk ke situ karena di dalam dasar hatinya pun ya memang orang sederhana gitu. Dari awal sebelum menjadi politikus pun memang pribadi dia sederhana. Saya suka pribadi yang sederhana, orang baik gitu. Itu aja. Oke. Kalau masih digali lebih dalam sih banyak gitu untuk kali ini. Berarti yang kata orang gitu, Bli. Apa tuh? Kita kata orang aja. Ya siap, nggak apa-apa tuh. Kalau tanya orangnya siapa? Netizen di komen-komen. Oke siap. Ini katanya Mas Ganjar ini pencitraannya, Bli. Ya kalau Sebenarnya tadi Bli, sebenarnya tuh dia tuh nggak sesederhana itu, cuman kalau ada kamera datang baru dia sederhana, gimana Bli tanggapannya? Itu gampang sekali menanggapinya. Kembali lagi, setiap netizen itu mungkin mempunyai kepribadian masing-masing. Mungkin dia pro terhadap yang 01, pro terhadap 02, pasti mempunyai pembelaan tersendiri terhadap caranya menurunkan yang namanya elektabilitas pesaing. Gitu aja. Tapi yang penting memang Mas Ganjar tuh memang sesederhana Iya, itu ya. benar. Itu nyata karena kami sebagai relawannya pun sebelum kayak mengeluarkan suatu narasi itu pun dididik cara dia gini loh biar caranya menanggapi netizen yang bisa dibilang kontra terhadap kita, jangan kita panas dan sebagainya gitu. Nah, itu termasuk didikan menurut saya mencerminkan pola berpikir sederhananya terhadap masyarakat gitu, terutama milenial dan Gen Z yang bisa dibilang notabene pola pikirnya segi emosionalnya sangat besar gitu untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Jadi kita biar mencegah nggak plek gitu kayak wah kampret nih gitu, biar nggak seperti itulah gitu. Kita mencegah di situ. Oke. Karena anak muda nih emosinya Sangat berapi-api gitu. sangat berapi-api Iya. gitu, dan mudah panas-panasin, Pancing, iya, udah dipancing, gitu ya. benar. Berarti fokusnya Bli ini adalah untuk menjaring suara anak muda. Iya, kalau Itu sesuai. Itu apa yang Bli yang sudah tim GP Center lakukan, terkhusus Bli lah, lakukan untuk menggait suara anak muda itu, Bli? Banyak sih. Kami di GP Center tuh membangun yang namanya kayak podcast juga. Kami ada podcast, boleh dicek di Instagram GP Center. Kami di situ memperlihatkan pencapaian-pencapaian Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng ya kemarin ya. Dia tuh segala bentuk pencapaiannya ya kita bahas di situ. Kalau saya bahas semuanya di sini banyak banget, soalnya kalau mau lihat di GP Center ada kayak model menjadi ya dia kayak pemimpin yang
satu-satunya mungkinnya ya nggak ada sedikit rekam jejak korupsi gitu, bau-bau kayak itu nggak ada lah, narasi-narasi itu ada di dalam dia kan. Disitulah kita membangun banyak apa sih namanya, kayak mengedukasi masyarakat atau follower-follower yang agar mau tahu seperti apa rekam jejak Ganjar Pranowo. Inilah gitu. Ya, ini. Teman-teman GP Center Ya. lah menampilkan itu. Bener, nih Ini medianya loh, GP Center yang gitu. sudah dilakukan Ya. sama Mas Ganjar selama berkarir. Bener. Entah itu dari waktu DPR RI, Ya, waktu bener. menjadi Gubernur, gubernur gitu bener, kan. bener. Dan hari ini sebagai calon Presiden. presiden. Oke. Ya, disitulah kami memberikan suatu Berarti untuk edukasi. fokusnya itu salah satunya adalah menggait suara pemuda di ranah digital. Ya, digital. Oh, campaign-campaign digital ya. Iya, itu pas benar. Oke, Bli. Ini satu nih, Bli. Apa Bli tuh? ini kan tadi kalau bicara itu sudah terlihat bahwasannya memang Bli memahami terkait dengan Mas Ganjar ini seperti apa, Yeah. kerelawanan di GP Center bagaimana, dan sampai Bli pun menggunakan baju Ganjar. Iya dong, pasti. Ganjar Ganjar Pranowo. Pranowo. Ya. Saya mau tanya nih, Bli. Apa tuh? Bedeken, Bli. Apa? Bedeken nih. Oh, siap, geng. Kudu dibayar aja Mas Ganjar, Bli. Kalau itu pertanyaannya sama sekali nggak dibayar. Sama sekali. Sama sekali. Karena nol nih, bener-bener nol. nih. bener, nol, bener. Soalnya, saya nggak sebutin sih. Soalnya ada orang tuh ngundang saya di acara, ya bisa dibilang kaum sebelah nih. Saya nggak menyebutkan nomor ataupun nama ya. Untuk datang dong, katanya begini-begini. Saya lihat. Saya pertama tuh diundang, saya mau. Karena kenapa? Saya nggak tahu itu acaranya apa. Sampai ini saya cerita realistis ya. Saya di kosan. Saya setrika baju dong mau berangkat. Saya minta Flyer. flyernya gitu. Acara apa sih gitu. Oh ya. Dikirim nih. Set. Apaan kayak gini? Katanya berduit. Ada kok duitnya, tenang aja gitu. Enggak. Hati, jiwa saya tuh tidak bisa dibayar dengan uang segitu. Hati dan jiwa saya untuk Ganjar Pranowo tuh tidak bernominal gitu lah. Nggak bisa dijual, nggak bisa dibeli gitu. Semeton tolong dibantu. Itu aja. Tag Mas Ganjar. Ini salah satu Bener. putra Bali yang tulus ini udah mendukung Mas Ganjar. Serius. Gitu. Oke, siap. Berarti memang nol ya, Bli ya? Nol. Memang murni, ini panggilan hati. Bener. Oke. Nah, jadi gini, Bli. Sorry nih ya, minum dulu ya. Ya, santai. Ah. Kering nih. Kan posisinya Bli ini walaupun sampai kapanpun gitu ya, mau kemanapun Bli melangkah, sejauh apa gitu, di mana Bli lahir, tinggal itu sampai ke ujung dunia pun, Ya. Bli ini tetap adalah putra Bali, Bener. kan gitu. Iya. Udah melekat itu, kan gitu. Nah, Bli ada putra Bali itu. Sedikit deh, Bli. Bukan senggol, kita bahas. Oke, Kita bahas sedikit terkait dengan perpolitikan yang ada di Bali. Oke. Aman Bli ya? Aman. Menurut Bli secara umum aja itu, secara umum Yeah. gimana kondisi politik yang ada di Bali gitu. Karena kan sebagai relawan capres, Bli pasti besar kecilnya mengetahui lah atau mengikuti kan gitu. Apa yang terjadi di Bali gitu. Pandangan umumnya gimana Bli kira-kira? Kalau menurut saya sebagai ya putra Bali, memang cuman lahir besar saya di luar daripada Bali. Ya mungkin tidak banyak yang saya ketahui tentang Bali. Seiring perkembangan demokrasi sekarang di Bali sih masih bisa saya katakan normal dan baik-baik saja. Karena saya pribadi mengetahui pola berpikir masyarakat Bali itu seperti apa, yang bisa dibilang tidak begitu kayak terlalu mementingkan sesuatu yang tidak berguna lah bahasanya untuk kemajuan bangsa gitu. Kalau Bali itu mengutamakan ke depan masa depan negara dan sebagainya. Jadi perpolitikan di Bali itu tidak mudah untuk didoktrinisasi untuk hal-hal seperti ini gitu. Mau baik dari relawan A, B, C, D itu membuat suatu narasi tentang hal-hal terjadi hal-hal perkembangan demokrasi di Bali yang bisa dibilang narasi negatif. Jangan pikir orang Bali tidak cerdas untuk menelaah tentang informasi tersebut. Orang Bali itu menurut saya ini, karena saya orang Bali ya, buat netizen yang nonton, orang Bali itu cerdas untuk menyimak hal-hal dan berita-berita yang bisa dibilang itu narasi negatif untuk menjatuhkan lawan politiknya. Itu sih menurut saya politik di Bali itu masih sangat
baik-baik saja. Berarti secara pandangan umum ya di Bali kondisinya oke-oke saja. Oke-oke gitu saja. kan. Dan Semeton pun ya sudah pintar dan bijak untuk menyikapi hal-hal Benar. kan begitu. Benar. berarti ya. Tidak mudah untuk didoktrinisasi sama sekali. Tadi bicara mau paslon A, B, C gitu. Hmm. Berarti kan 01, 02, Iya. 03 kan begitu. Hmm. Kira-kira nih, Bli. Apa tuh? Kan ada satu kondisi menarik. Apa tuh? Kita balik lagi bahas Mas Ganjar nih. Siap. Ada kondisi menarik di mana PDIP ini kan adalah Bali ini adalah PDIP yang mengakar rumput besar persentasenya. Kalau tidak salah tuh 2019 saya 90% lah. Ya. Gitu kan itu. Nah, melihat kondisi hari ini, Bli. Kemarin itu beberapa waktu yang lalu sempat salah satu paslon atau capres atau cawapres, bahkan cawapres lah. Itu Iya. hadir 2 kali ke Bali. Nah. Ya. Itu tanggapan Beli gimana tuh? Sedangkan Mas Ganjar aja seingatku ya, Beli, seingatku Beli. Masanya malah 1 kali lah ke Bali, seingatku itu atau lebih gitu. Oke. Tapi ini 02-nya dalam waktu 1 minggu kalau nggak salah. Ya. Ya kita sebut aja Mas Gibran itu. Siap. Datang 2 kali langsung ke Bali, Beli. Ya. Gimana tanggapannya, Beli? Menurut saya, tanggapan saya, itu sah-sah saja. Yang namanya calon wakil presiden gitu ya. Untuk menggait yang namanya suara itu sah-sah saja. Cuman, pesan saya, untuk berharap lebih, mempengaruhi suara PDI di Bali, jangan terlalu berharap. Kita tahu semua ya. Kita tahu semua, kita cerdas gitu kan. Kita lihat nih, saya bukan mengatakan diri saya yang cerdas gitu. Kita semua cerdas karena kita nyata kita tahu Bali itu yang mendominasi itu apa gitu. Oke. Partai apa gitu. Oke, Mau oke. yang ABCD itu semua ke Bali, yang ABCD FG semua tuh relawan ke Bali buat mendoktrinisasi, mencoba untuk mencari suara terhadap partainya dia. Kita tahu sendiri. Kan tadi saya udah bilang masyarakat Bali itu cerdas, tidak mudah didoktrinisasi untuk hal Berarti seperti itu. Bali tetap Mendominasi PDI. PDI ya. Ya. PDIP tetap ya. Weh, itu nggak bisa digoyah. Dan itu tetap Mas Ganjar. Ya, pasti. Oke, berarti seberapa yakin nih PDIP seberapa yakin PDIP memenangkan Mas Ganjar dan PDIP memenangkan Bali? Oke. Seberapa yakin nih? Kalau saya untuk PDIP memenangkan Bali itu, ini kalau dari diri saya 100%. 100%. 100%. Nggak bisa digoyah itu. Kalau Sama saya sekali. bilang gini, masuk nggak? All in. Oh, all in dong. All in. Pasti all in itu. Oke. Nah, itu kan dari saya, narasi saya. Cuman kalau kita lihat dari survei-survei itu kan, nah itu di situ masyarakat Bali tidak bisa dibohongin. Ada paslon yang berbicara tuh survei survei itu terlihat sesuai dengan bayarannya. Itu ada kutipannya. Oke. Tapi saya nggak menyebut orangnya ya, yang ngomong seperti Tapi apa. ada itu? Oh, ada. Jadi survei itu Sesuai dengan bayarannya. sesuai dengan bayaran. Dia mengikuti. Siapa By- yang bayar? by naik order survei. dong? Oh iya dong, itu faktanya yang terjadi. Berarti Itu yang- kalau memang itu terjadi ini, kan sorry gitu ya. Berarti kan Mas Ganjar ini surveinya kan tidak nomor 1 gitu. Ya. Berarti Mas Ganjar ini nggak bayar lembaga survei dong untuk. Hmm. Berarti kan jadinya kemungkinan ini yang bayarnya kan tinggi gitu. Hmm. Jangan-jangan yang tertinggi ini bayar gitu, Li. Oh ya, kalau itu saya nggak bisa menjawab karena saya percaya masyarakat Indonesia, terutama Bali, adalah smart, cerdas untuk menelaah hal gitu. Oh gitu. Gak mau jawab jadi ya. Iya, itu nggak Jadi- usah dijawab juga tahu gitu. Intinya Iya. adalah ada salah satu orang atau siapa tadi? Capres. Capres Yang ataupun mengucap tokoh politik. bahwasannya atau politikus gitu. Ya politikus. Politikus lah dia yang mengucapkan bahwasannya survei itu bisa dibeli gitu. Iya, benar. By order ya? Sesuai dengan bayarannya gitu. Ngeri juga ya. Ya. Sekarang kita ya masih di Bali ya, cuman coba keluar sedikit dari Bali. Coba kalian lihat berapa survei selain daripada Ganjar, lihat jenis tingkatannya. Dan kita berbicara realitas yang terjadi. Saya sebagai relawan Ganjar melihat di tempat kampanye Ganjar itu nyata terpenuhi oleh maafnya ngomong kepala-kepala manusia ataupun relawan-relawannya Ganjar dan orang-orang yang pro terhadap Ganjar yang mengikuti Ganjar. Itu realita. Makanya kalau untuk saya digoyahkan dengan survei itu, tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tetap ya Oh, pokoknya Mas Ganjar benar, ya itu. tetap. Itu
berarti kurang lebih kan begini bahasa. Saya juga sering dengar beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman apa namanya relawan 03. Itu teman-teman saya juga ada beberapa gitu kan. Itu memang mereka selalu bilang begini. Survei yang ditampilkan di TV, di sosial media itu adalah survei yang kita anggap kita tidak anggap survei itu. Ya. Karena menurut teman-teman di relawan 03 itu mereka punya survei sendiri, satu survei internal. Benar. Itu benar. Benar. Dan katanya angkanya itu jauh sekali dari survei yang ditayangkan. Jauh banget. Sumpah itu jauh sekali. Benar, betul. Makanya saya, aduh, kacau banget ini kayak gini di survei kita. Serius, itu benar. Berarti tetap ya memegang teguh terhadap survei yang sudah dilakukan oleh internal. Oh iya, itu pasti jelas. Itu nggak bisa diganggu. Benar, jelas itu. Iya. Gini Bli, kita balik lagi ke Bali nih Bli. Oke. Di Bali ini kan ada 2 tokoh elit politik PDIP. Oke, siap. Saya bicaranya 2 aja. Ya. Yang satu mantan gubernur Bali, yang satu bupati aktif Kabupaten Badung. Langsung kita pertegas nih, Pak Yan dengan Pak Giri itu. Ini kan 2 elit nih. Kita bicara 2 elit, elit politik ya, yang dimana dua-duanya mempunyai track record gitu, yang bagus kan gitu. Kita bicara yang bagusnya aja. Nah, kalau dibandingkan 2 itu, Bli, untuk memimpin Bali, ini kan mau pilkada juga nih Bli, ya kan Bli sebagai putra Bali, walaupun tidak berKTP Bali, tapi kan punya hak untuk menilai lah setidaknya, Harus ya. berargumen lah. Iya. Bahwasannya mana yang lebih layak menurut Bli? Bicara PDIP, karena kan melekat nih Mas Ganjar dengan PDIP kan, dan ditambah kondisi di Bali antara Pak Giri dengan Pak Yan. Menurut Bli gimana Bli? Kalau menurut saya Bali sih emang jujur nggak begitu tahu. Cuman saya mengikuti kayak beberapa media-media di Instagram Bali ya, bagaimana tentang perkembangan politik di Bali, bagaimana kondisi demokrasi di Bali itu saya mengikuti sih. Nah, 2 tokoh seperti Bapak Bapak Koster, Wayan Koster sama Bapak Giri Praste ya kalau nggak salah. Nah, itu menurut saya tuh dua-duanya sangat luar biasa, sangat hebat. Kalau untuk masalah memilih siapa dan siapanya, menurut saya nggak bisa menjawab hal itu. Karena di antara mereka, beliau ini sangat luar biasa pencapaiannya. Namanya pemimpin, namanya pemegang kepala seorang leadership, leader dia kan. Jadi kalau berbicara tentang kekurangan, kepantasan itu semua balance gitu. Pasti setiap pemimpin tuh mempunyai yang namanya kekurangan dan kelebihan. Kalau menurut saya, dua-duanya pun pantas untuk memimpin Bali. Kan apalagi notabene saya di luar Bali. Saya yakin kok di antara beliau tuh dua-duanya pantas untuk memimpin Bali. Dan setelah statement saya ini, kalianlah yang lebih tahu tentang bagaimana pencapaian 2 tokoh politik ini. Gitu. Tapi kan gini Bli. Kenapa tuh? Ini sebenarnya kalau Bli Indra ini nyalek di Lampung, rasanya layak udah duduk di DPRD ini. Argumennya ini politikus banget tuh. Nggak gitu. Udah layak lah ini kan Bli Indra ini gitu. Mungkin 5 tahun lagi Bli nyalek ya? Ya. Apa jangan-jangan nyalek Bli? Enggak untuk belum. 5 tahun lagi berarti ya? Ya mempunyai kemungkinan gitu. Oke. Iya. Oke, kita lihat nanti 5 tahun Doain lagi. ya. Semeton nanti kalau memang ada yang nonton Semeton di Lampung dan Lampung Tengah khususnya gitu. Ngelihat Bli Indra ini nyalek, langsung tag kita ya. Oke. Jadi gini Bli, aku ingin menekankan aja karena begini Bli soalnya. Bukan kita gimana-gimana Bli ya. Karena kondisi di Bali ini kan lumayan seru nih. Yeah. Tak bilang seru itu. Karena kenapa? Karena antara Payan Koster dengan Pak Giri itu kan, Giri Praste ini kemarin memang ada statement gitu, Pak Giri Praste menyatakan bahwasanya udah nanti aja kurang lebih gitu. Jangan bahas itu dulu, saya mau fokus dulu gitu. Menjadi bupati gitu sampai selesai kan gitu. Tapi di sisi lain banyak anak-anak muda khususnya ya, yang mengagung-agungkan atau mendorong Pak Giri ini.
Karena melihat sosoknya Pak Giri yang dekat dengan anak muda itu. Iya. Kita lihat juga di beberapa sosial media, terutama di Instagram lah. Pak Giri itu sering banget ketemu dengan pemuda-pemudi gitu. Masa iya gitu. Yang seperti ini tidak dipilih gitu kalau kata semeton, netizen di komentar-komentar gitu. Oke. Menurut sedangkan Bli, pandangannya gimana terkhusus dengan Pak Giri? Pak Giri aja nih ya, Ya, pribadinya gitu. Pak Giri aja lah. Ya oke, siap. Saya mengikuti loh Instagramnya Pak Giri. Pak Giri, halo. Saya mengikuti Instagramnya Pak Giri. Oh, jangan kenal lagi. Enggak. Cuman ya dari situ, dari Instagramnya Bapak Giri nih, Bapak Giri Praste, saya lihat lah bagaimana bentuk pencapaiannya Pak Giri Praste, bagaimana bentuk cara Pak Giri Praste selaku menjadi seorang pemimpin di Bali gitu kan. Saya lihat bagus Pak Giri Praste caranya merealisasikan bentuk program-programnya dari Pak Giri, terus bagaimana cara Pak Giri mengayomi, memeluk masyarakat, terutama bisa berdampingan dengan masyarakat Gen Z sekarang kan, sama milenial tuh sangat luar biasa. Mungkin Pak Giri ini karakternya orang yang mempunyai rekam jejak pergaulan gitu, mempunyai pergaulan di luar gitu. Jadi kalau dibandingkan sama Bapak Wayne Koster ya mungkin agak jauh berbeda. Dari segi umur aja kita udah tahu gitu kan. Ya. Nah, dari segi umur Bapak Giri Praste udah jelas dia masih milenial kan. Milenial. Jadi untuk mendekatkan diri terhadap terhadap satu gennya dia, gen milenial dan Gen Z mendekati diri untuk ke Gen Z tuh masih sangat mudah. Kita belum tahu loh orang-orang yang yang tidak di kaum gen itu. Kita nggak tahu loh caranya dia memandang seorang Pak Giri gimana. Nah, kita kembali ke Pak Koster. Pak Koster jauh perbandingan umurnya sama Pak Giri. Nah, jadi Pak Koster seandainya tidak bisa dibilang tidak bisa mendekatkan diri dengan Gen Z atau gen milenial tuh menurut saya sah-sah saja karena bentuk pergaulan kembali lagi. Kembali lagi pergaulan. Pergaulan itu sangat berpengaruh loh. Nah, Pak Koster ini mungkin yang diajak bergaul tuh kalau umur-umurnya Pak Koster baby boomers gitu ya kalau nggak salah ya. Kok baby boomers masih bocah. Iya masih boomer. Kok baby boomers sih? Rapatar. Nah, ini obrolan lah ya. Biar nggak terlalu tegang gitu ya. Intinya kalau Pak Koster itu kan menyesuaikan dengan umur-umurnya. Sepuh lah ya. Ya, sepuh lah. Ya, bisa dibilang benak tua. Sih gitu. Iya, kalau nak tua tuh bahasanya agak gimana gitu ya. Pengelingsir lah. Pengelingsir. Gitu. Ya, pengelingsir. Bisa dibilang pergina kita gitu. Memang udah bijaksana sekali. Iya, itu pergina kita. Tapi, mungkin, Bli, ya tuh. langsung aja. To the point lah. Iya tuh. Bli gitu ya kan. Kita pertengahan ini memang udah jago ini. Lincah, ditanya apa ya kan. Begini-begini terus gitu ya kan. Oke. Pak Giri, sudah layak belum menjadi calon gubernur? Pak Giri aja nih pertanyaannya. Kalau Pak Yan kemarin kan memang sudah jadi gubernur. Ya. Kita Pak Giri sudah layak belum menjadi gubernur dan Pak Yan masih layakkah menjadi seorang gubernur? Oke. Kalau Pak Giri sudah layak. Saya katakan sudah layak. Dan Pak Koster masih layak? Tentu masih. Karena kenapa? Kita harus tahu cara pola pikirnya dia dalam merealisasikan bentuk program. Itu aja sih. Oke, dua-duanya sama-sama layak ya? Sama-sama layak. Kalau Beli suruh milih? Kalau saya suruh milih, kemungkinan saya nggak akan milih. Karena kenapa? KTP saya berbeda. Andai ini, kita berandai-andai. Oh, berandai-andai? Berandai-andai, KTP Beli Bali itu. Oh gitu. Kan nggak boleh golput. Ya. Lo. Gimana Beli? Kalau berandai-andai itu, Pak Giri atau Pak Yan? Ya, di sini saya akan memilih. Cuman saya bukan berarti kalau memilih si A, saya menjatuhkan si B, enggak. Enggak, kita tidak ini, kita cuma menentukan aja bahwasanya saya rasa saya akan milih ini gitu. Bukan berarti kita menjelekkan yang lain, enggak, kita nggak bahas itu. Kalau saya akan pilih karena mengikuti yang namanya transformasi ya, perkembangan gitu. Saya ya akan pilih Bapak Giri Praste. Karena kenapa? Dia selaku pemimpin yang bisa saya bilang juga masih muda lah ya, notabene masih muda, masih mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan, masih mampu untuk duduk bersama dengan sama Gen Z dan milenial, karena ke depan yang akan memimpin wilayah Bali itu pasti orang Gen Z dan anak-anak milenial. Berbicara tentang perkembangan gitu kan, periode ya. Nah, menurut saya Pak Giri itu
pola berpikirnya tidak jauh berbeda dengan anak milenial dan Gen Z. Jadi masih bisa dibilang satu laras, masih selaras gitu. Oke. Kalau untuk dibandingkan dengan Pak Wayan Koster kan udah berbeda, bukan saya membicarakan tentang lemahnya pola berpikir dia, enggak. Cuman hanya perbedaan zaman itu sangat berpengaruh. Kita harus pahami itu juga gitu. Itu sih kalau menurut saya, ya saya akan pilih Bapak Giri Praste gitu. Dan yang penting siapapun pemimpinnya Nah, harus menjaga ajak balinya. nah itu benar. Itu yang terpenting. Siapapun oke. pemimpinnya, jaga ajak bali itu harus. Oke. Terakhir nih, Ble. Apa itu? Penutup aja. Terakhir. Oh, siap. Saya berikan ruang untuk Bli Indra untuk menyampaikan, karena masih walaupun kita udah bicara panjang kali lebar dari kerelawanan sampai ke perpolitikan yang ada di Bali, Ya. saya balikkan kembali kepada kerelawanannya. Sejatinya sebagai relawan 03 Mas Ganjar Pranowo, ya kan, saya berikan ruang untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak muda dalam hal Bli sebagai relawan 03. Oke. Silakan Bli. Yang ini ya. Ya. Oke, saya agak geser kursi boleh ini? Boleh. Oke, siap. Jadi biar kayak lebih ke apa ya? Nggak kaku dan formal gitu ya. Ini ya, ini. Jadi gini, pesan saya terhadap anak muda ya, terutama Gen Z dan milenial, saya sebagai Gen Z, era berkembangnya demokrasi ini ya, saya memiliki pesan buat anak-anak muda, pilihlah pemimpin yang memang mempunyai track record yang baik atau rekam jejak. Kita pilih pemimpin yang memang mempunyai rekam jejak baik, yang tidak memiliki rekam jejak buruk, apalagi tergoyang isu yang namanya korupsi. Itu jangan jauhkan pemimpin-pemimpin seperti itu di mata kita, karena sedikit banyaknya seorang pemimpin apabila tersentuh yang namanya kasus korupsi, percaya dan tidak percaya, itu kemungkinan next time akan terjadi, apalagi udah tercium gitu. Nah, sementara 03 atau Bapak Ganjar Pranowo, kalian bisa cek, ataupun wakilnya Bapak Profesor Mahfud MD, kalian cek, pernah tidak tersenggol kasus korupsi. Itu aja, bijaklah memilih pemimpinmu. Dan siapapun pilihan kalian, ingat, demokrasi di Indonesia membebaskan individu untuk mengeluarkan narasinya terhadap caranya membela pemimpin atau jagoannya atau pilihannya. Tapi yang kita utamakan satu, kerukunan, dan tetap jaga kebinekaan kita selaku penerus bangsa. Jangan ada diskriminasi antar satu sama lain, jangan ada kekerasan terhadap perbedaan pilihan. Kita harus tetap jaga kejayaan Indonesia, kemerdekaan Indonesia, agar tidak rusak demokrasi di Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Sukses semua Bli. Oke. Sukses semua, selamat tahun juga sudah menonton Gema Bali. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Oke. Sukses semua Bli. Siap. Oke.